Selamat datang di Novel Raider, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 427, Mimpi yang belum terjadi. Sylvie Indrat. Arthur, kau tidak akan berhasil. Suaraku terdengar jauh di telingaku sendiri saat aku mencapai pikiran Arthur. Ia mencoba mendorongku keluar, menjauhkan diriku dari yang terburuk, tapi ia terlalu lemah. Aku tidak menghindar dari keputusasaan yang kutemukan di sana. Aku ingin, tetapi tak bisa, karena dia pun tak bisa. Dia pikir tahu bagaimana semua ini harus berakhir. Dengan seluruh kebodohannya dan keberanian hatinya, ia percaya hanya ada satu jalan ke depan. Portalnya tidak akan stabil lebih lama lagi, SYLV. Tolong, aku tidak bisa membiarkanmu mati juga. Alih-alih terus melindungi perasaannya, Arthur tiba-tiba berbalik arah, membanjiriku dengan putus asa, kesedihan, dan kegetirannya. Dan harapan. Sangat mirip dengan ikatanku. Selalu memberiku harapan, bahkan ketika ia tak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Dimensi saku yang disulap Arthur menggigil dan berputar, namun aku bertahan, menolak terdorong ketika Arthur mencoba memasukkanku ke portal yang sama, yang telah dilalui Tesia dan yang lain. Jangan khawatir, ayah. Aku akan selalu menjagamu. Meraih bentuk drakoniku yang sejati, aku memeluknya, serentak melepaskan dan menahan. Tubuh manusiku yang kurus memancarkan cahaya ungu ketika aku meregang keluar, kulit putih berubah menjadi sisik gelap sampai aku menjulang di atas ikatanku. SYL? Apa yang kamu? Cobalah untuk tetap hidup saat aku pergi. Oke, kataku, menyeringai lebar untuk meredakan sakitnya. Mengapa aku mengatakannya begitu? Aku bertanya-tanya, jauh di belakang pikiranku. Tak ada jalan kembali dari ini. Tetap saja, rasanya benar. Lebih baik daripada selamat tinggal. Tiba-tiba aku merasa lebih kuat, lebih pasti. Tidak, ini bukan selamat tinggal. Hanya, sampai jumpa. Aku harap. SYL, tidak. Jangan lakukan ini. Arthur mengulurkan tangan, menekan telapak arahku, mendorong, tapi prosesnya sudah dimulai. Tangannya menembusku. Ini bukan sihir yang diajarkan padaku. Seolah tak ada seorang pun di Epeotus yang cukup peduli pada yang lebih rendah untuk melakukan apa yang akan kulakukan. Tidak, ini sesuatu yang melekat pada ikatan kami. Ia terbuka dalam diriku begitu aku mengerti Arthur akan mati, seperti kunci yang diputar. Segala yang membentuk diriku, terjalin tak terpisahkan dengannya. Kami adalah satu. Tubuhku, sihirku, seni vivumku, semua itu bisa menyelamatkannya, tetapi hanya jika kuserahkan diriku. Wawasan ini tidak datang bagai petir dari puncak gunung atau mengguncang dasarku. Ia sudah ada, seolah selalu begitu. Dia ikatanku, aku selalu bisa menolongnya, bahkan sekarang. Bahkan sekarang. Ragaku menipis ketika kulepas kendali atasnya. Butiran emas dan lavender, kekuatan hidup murni, melayang dariku dan menempel pada Arthur, sampai seluruh tubuhnya menyala dari luar dalam. Aku masih merasakan sakitnya. Tubuhnya hancur oleh pemaksaan yang terlalu sering atas wasiat ibuku, kini sedang ditempa ulang, dan setiap bagianku terasa bagai bara dan palu baginya. Maafkan aku, Arthur. Andai aku bisa mengambil rasa sakit itu juga, akan kulakukan. Saat ia merosot, kuraup tubuhnya dan kudorong ke portal yang ia buat. Sampai kita bertemu lagi, suaraku terdistorsi, tak berwujud, aku hanya berharap ia mendengarnya. Portal menelannya, lalu mulai runtuh, menyeret dimensi saku bersamanya. Aku tahu ketika itu lenyap, aku juga akan lenyap. Esensi terakhirku akan diambil angin hangat yang melintas di kota hancur itu, dibawa dan disebarkan ke seluruh di Chathen. Mengetahui bahwa aku akan berada di rerumputan, pepohonan, daun, dan air di rumah Arthur memberiku damai. Kulepas sisa perlawanan yang menahan diriku tetap utuh. Hanya, aku tertangkap. Portal yang runtuh itu meregang, dan cakarku, yang kupakai mendorong Arthur, terseret masuk. Aku kekurangan kekuatan untuk melawan,
Kekurangan kesadaran untuk memahami apa yang akan terjadi. Aku hanya bisa menyerah. Kekuatan tak tertahankan menarik esensiku, menyeretku ke dua arah. Segalanya jadi debu bintang dan semesta yang terus mengembang. Matahari menyala, tersendat, lalu berkobar. Rasi terbentuk, goyah, lalu jatuh dari langit. Kemanapun kupandang, manusia berkedip masuk keluar terlalu cepat untuk kulihat. Sementara itu, aku meluncur melewatinya, jatuh bagai bintang di langit malam, mati rasa karena takjub, terlalu terpikat, terlalu tercerabut dari sudut pandangku sendiri bahkan untuk bingung. Alam semesta yang mengembang menyempit jadi terowongan cahaya. Setiap warnanya begitu terang hingga membakar semangatku. Aku merasakan diriku serentak berpacu, ditarik tak terelakkan ke sumber gravitasi jauh, sementara juga diam dan tenang, seperti tidur. Cahaya memudar. Aku berada di ruang kecil putih bersih. Ada orang di sana. Seorang perempuan berseragam putih dengan masker putih berdiri di atas ranjang, menatap papan klip. Seorang perempuan pucat berambut coklat tikus terbaring di ranjang, terengah-engah memandang perempuan berseragam. Air mata mengalir di wajahnya. Seorang pria gemuk dengan mata letih duduk di bangku di seberang. Pintu di belakangku terbuka, seorang pria bermasker dengan jubah kertas biru muda masuk. Aku melangkah mundur, tapi ia melintas terlalu cepat, dan menembusku, sebelum bergerak ke sisi ranjang. Ia berkata sesuatu, lalu memeriksa artefak-artefak aneh, tetapi aku menatap tanganku sendiri. Kecil dan pucat, seperti yang kuingat. Kuku usap ke wajah, rambut, tanduk, tak ada yang berbeda. Kecuali, kuraih nampan di atas meja gulung kecil. Tanganku menembusnya. Aku ini apa? Wanita itu tiba-tiba mengerang panjang, dan si dokter bergegas ke kaki ranjang. Barulah kusadari cahaya emas lavender yang lembut memancar dari perut perempuan itu, membuncit. Dokter mulai memberi perintah. Pria gemuk itu canggung menggenggam tangan perempuan. Perawat seolah mengerjakan 5 hal sekaligus. Semua membingungkan. Dan hampir sebelum ku mengerti apa yang kulihat, selesai. Perawat menyerahkan bayi laki-laki, dibedong, dibersihkan, menangis, kepada sang ibu, yang menggendongnya hati-hati. Ia memancarkan cahaya emas lavender yang sama. Aku mendekat, membungkuk, memegang tangan mungilnya dengan jari-jari tak berwujudku, gemetar bahkan saat tersenyum. Perempuan itu menatap lama, aku pun begitu. Lalu, seakan mengalihkan pandang darinya merobek sesuatu di jiwanya, ia menoleh ke pria itu. Apakah kamu yakin? Kita bisa? Ia menggeleng. Perempuan itu mengeluarkan suara seperti pisau baru saja ditusukkan di antara tulang rusuk. Pria itu menunduk, jelas tak sanggup menatap. Setitik air mata meluncur di lipatan antara hidung dan pipinya. Kau tahu aku berharap kita bisa, tapi kita sudah bersusah payah. Tanpa hibah orang tua, seperti apa hidup yang bisa kita berikan? Dia akan dirawat, bahkan dilatih, untuk memperjuangkan negara kita. Lalu mungkin, ia menelan. Mungkin beberapa tahun lagi kita bisa mencoba. Kulihat cahaya memudar dari mata perempuan itu ketika sesuatu retak di dalamnya. Dan aku tahu, di balik selaput ragu, mereka takkan melakukannya. Tapi mereka bukan tujuanku. Dia, alasan aku di sini. Tatapanku kembali ke wajah bulat memerah itu, dan tak kulepaskan lagi. Bukan saat bayi itu diambil dari orang tua yang takkan pernah ia kenal. Bukan saat ia tidur dan diberi makan di ruangan terang bersama selusin yang lain. Tentu bukan saat ia merangkak di lantai rumah sakit untuk pertama kalinya, meski tak ada yang menonton selain bayi-bayi lain, atau ketika ia mengambil langkah pertamanya yang tertatih. Aku mengikutinya ketika dipindahkan dari rumah sakit ke panti asuhan kecil, menyaksikannya memandang dunia saat ia tumbuh dan belajar. Tahun-tahun berlalu. Aku mengamatinya. Tanpa wujud, tanpa tidur, kosong dari semua keinginan kecuali berjaga. Aku mengalami hidup anak itu bersamanya, langkah demi langkah. Aku di sisinya saat ia mendapatkan dan kehilangan kawan, saat ia dilatih dan dibimbing menjadi raja, saat ia dimanipulasi menjatuhkan sahabat, saat ia mengobarkan perang demi sosok ibu de facto yang hilang. Aku tak memalingkan muka. Bahkan ketika ia meredup, kehilangan percikan yang mendorongnya jadi raja, tertatih di dunia yang tak cocok baginya dan tak pantas atas siapa dia kelak, aku tahu penderitaan itu perlu. Tanpa keberhasilan dan kegagalan ini, raja yang sedih itu takkan pernah menjadi ikatanku. Keterasingan dan renggangnya hubungan dengan kemanusiaan yang kini ia rasakan akan membentuk pandangnya di kehidupan berikut,
saat ia menentangnya. Namun ia tak perlu menderita lama, karena sejak kelahiran, lengan panjang takdir terulur kepadanya. Dan aku ada di sana, akhir perjalanan Raja Grey. Aku berdiri di sampingnya, jari-jari tak berwujud membelai rambutnya, belum pirang yang kelak diwarisinya dari Alice Lewin, saat kurasakan malapetaka mendekat. Waktu melesat, tak berarti bagi yang tak tidur, tak makan, tak bermimpi, bahkan tak hidup, tiba-tiba tersendat dan bergemuruh. Aku merasakannya bagai denyut nadiku sendiri di tenggorokan. Seperti cakar hitam kematian, sihir ayahku termanifestasi, mencengkeram raja yang tertidur. Aku tak berdaya. Hanya hadir sebagai kesadaran, tanpa substansi, tanpa kekuatan, tak bisa berbuat apa-apa selain mencengkeram roh yang diseret dari raganya oleh cakar reinkarnasi paksa yang menganga, gelap. Tapi, aku tahu, sekalipun diberi kemampuan, aku takkan menghentikannya. Karena momen ini membawa Arthur selangkah lebih dekat padaku, padahal aku telah berjalan di sisinya. Metode Agrona kejam dan mengerikan, tetapi ia membawakan Arthur padaku. Ataukah membawaku pada Arthur? Setelah begitu lama di bumi, melayang di belakang Grey seperti hantu, waktu menjadi kabur. Hidupku terasa bagai mimpi yang belum terjadi, kematianku seperti awal setelah akhir. Berpegang pada roh yang tercerabut, aku terseret naik, menjauh dari tubuh yang tertinggal, istana yang menjadi jantungnya, negeri tempat ia jadi raja, dan dunia yang menempa roh yang takkan kulepas. Waktu dan ruang menganga di hadapan kami, membalik kekuatan yang dulu menarikku ke kelahiran pertama ikatanku. Alam semesta bak tirai bintang tersingkap, menampakkan panggung di belakang. Dunia kami, sederhana, mengantuk, sunyi, setelah hiruk pikuk bumi kelabu. Masih dalam cengkeraman cakar, kami ditarik menuju dunia itu, ke benua Alaca yang berbentuk tengkorak, menuju bayi yang menunggu, telanjang dan menangis di atas tengkorak naga berukir rune. Tapi, itu salah. Arthur tidak bisa, lahir di Alaca. Panik mengoyak esensiku. Kutarik roh itu, mencoba menahannya dari lintasannya, sementara pikiranku yang lemah berjuang memahami. Namun cakar gelap Agrona tak terhindarkan. Sama saja seperti mencoba menghentikan matahari tenggelam. Tetapi aku akan melakukannya. Demi dia, akan kuhentikan dunia berputar jika perlu. Membungkus roh itu, kupusatkan diriku dari arah gelap Alaca menuju di Chatham yang jauh. Kekuatan apapun yang masih kupunya, kuhabiskan semua. Tiba-tiba aku bukan lagi hantu gadis kecil bertanduk. Sayap lebar, tembus, terbentang, menangkap angin kosmik. Cakar kuat menutup pada roh. Ekor panjangku mencambuk udara, menyelaraskan kepakan sayapku. Kau takkan pernah memilikinya, bisikku, abadi, tanpa suara. Takdirmu tak berkuasa atasnya. Lintasan kami bergeser sejengkal. Sayapku berdepak. Mil demi mil menyusup pergi di bawah. Leherku menegang. Di Chatham kian dekat. Cakar hitam itu bergetar. Bentuk mantra Agrona tak memperhitungkan perlawanan. Ia berjuang menjaga jalur, namun makin jauh ku seret, makin kuat pula tarikannya. Di Chatham menajam di bawah. Sapin melesat lewat. Ashber datang menyongsong. Seorang perempuan muncul, pirang, pucat. Muda, kuat, membuncah cahaya perak sihir emitor. Itu terasa benar. Aku tak pasti mengapa, tapi benar. Di sampingnya, pria berahang tegas tersenyum lebar. Kesombongannya akan membangun hidup ikatanku, dan kematiannya hampir meruntuhkannya lagi. Tapi itu belum kini, lama lagi. Kecuali itu sudah terjadi. Bukankah begitu? Sulit fokus. Ada lagu, aroma manis di udara, memanggilku. Di saat lengah dan lemah itu, aku tergelincir kembali, terseret dari keluarga yang seharusnya dimiliki Arthurku. Menunggu di rahim perempuan pirang itu adalah Vessel Arthur. Tak ada yang lain. Sayapku mengepak lagi. Ku sejajarkan sisa kekuatanku dengan kehendak ayahku. Ayahku, pikirku getir. Tapi bukan papaku. Kutarik sekuat yang kutakut akan merobek esensiku sendiri, menyeret cakar hitam itu kembali ke rumahnya, ke bayi itu. Raungan sunyi tercabut dari diriku, mendesir menembus jalinan realitas. Ruang kembali terbuka di antara aku dan tujuanku, bayi yang lahir di bawahku. Para dokter bekerja, instruksi tenang, tegas. Roh dalam cakarku menyentuh nimbus cahaya putih yang meresapi bayi itu.
Cakar gelap Agrona meleleh, kabut sihir hitamnya menguap, ditiup angin dari kepakan sayapku. Dengan campuran suka dan duka, kusaksikan roh Grey yang kuat, dewasa, meresap dan menyatu dengan roh bayi yang belum lahir itu. Maafkan aku, bisikku, jiwaku berat oleh beban yang harus kulakukan. Ini satu-satunya jalan. Aku ingin tinggal, menyaksikan Arthur tumbuh dan belajar, membentuk intinya, mengalami bagian hidupnya yang terlewat olehku. Tapi, nyanyian sirene yang manis memanggil, tak bisa kupalingkan. Entah kapan, aku telah menanggalkan aspek drakonik dan bentuk kekanak-kanakan yang lama kupakai di bumi. Kini tinggal esensiku. Dengan nyeri yang dalam, aku terseret dari bayi itu, dari keluarga itu, dari rumah itu. Semangatku melayang ke timur, menuju pegunungan. Namun saat melintas, aku terhenti oleh pemandangan paling aneh. Sebuah kafilah berwajah akrab bergerak di jalur pegunungan. Alice, Reynolds, si tanduk kembar, Arthur kecil. Bagaimana mungkin? Itu hanya beberapa saat, namun bertahun-tahun berlalu. Aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika mereka diserang. Aku tahu apa yang terjadi berikutnya, tetapi melihatnya langsung berbeda, lebih gelap, jauh lebih buruk. Andai jantungku berdetak, pasti berhenti ketika Arthur 4 tahun menjatuhkan diri dari tebing demi menyelamatkan ibunya. Aku menyela mengejarnya, rohku yang tak berbentuk menahan, mencoba menahan jatuhnya. Tapi kekuatanku habis. Jeritan lemah menggigil menembus ruang waktu saat aku jatuh bersamanya, meninggalkan secuil diriku, agar setidaknya dia tak sendirian. Lalu, aku merasakannya. Sangat jelas, kebalikan dari ayahku dalam segala hal. Ibuku. Kekuatannya menyelubungi Arthur kecil, melindungi, menurunkannya perlahan, dan tiba-tiba aku ingat, dia pernah bercerita padaku itulah yang terjadi. Sesaat aku lupa, tenggelam dalam panik dan takut. Esensiku tersisa begitu sedikit. Aku ingin tetap menemani Arthur saat ia sadar, tetapi sumber nyanyian itu amat dekat kini, terlalu kuat. Ia memenuhi semua indraku, menghapus pikiran lain hingga hanya lagu yang tersisa. Maka aku mengikuti, tak mampu berbuat lain. Nada-nada tak terdefinisi itu keluar dari sebuah gua tersembunyi di perbatasan hutan El Shire dan Beast Glades. Aku mengenal tempat itu, dan ketika melihatnya, ku mengerti sumber nyanyian sirena. Jejak nada pemanggil menuntunku masuk. Ibu. Meski melihatnya, menyadari kehadirannya, sulit fokus padanya. Sosok iblis raksasanya memancarkan aura fritra yang kuat, namun bukan itu yang menyita perhatianku. Itu, lagu itu. Di telapak tangannya yang besar, ada sebutir telur. Telurku. Bahkan dalam redup, ia berkilau rona pelangi. Nyanyian itu berasal dari telur, menarik semangatku. Memperbaiki paradoks dari beragam keberadaanku, pikirku mengantuk. Detik berikut, aku tak lagi ingat punya pikiran, atau keinginan selain berada di dalam telur, meringkuk, aman, menunggu ikatanku membawaku kembali ke dunia. Aku mengalir masuk. Di sana, aku beristirahat. Sampai aku terbangun, tiba-tiba, bingung, tak yakin mana yang nyata dan mana yang mimpi. Cangkang telur yang menahanku menyampaikan sensasi bagai kulit kedua, kusadari ia retak, terbuka. Cahaya menumpahi kegelapan tenang di dalam. Aku mengedip cepat saat wajah samar muncul di atasku, semakin banyak cangkang luruh. Perlahan, wajah itu memusat. Seorang anak laki-laki berambut pirang dengan mata biru lebar penuh harap menatapku. Arthur. Arthurku. Kecuali, aku mengedip lagi. Aku keliru. Arthur lebih tua, bukan bocah yang pertama menetaskanku, melainkan jenderal, lanci yang pernah menunggang punggungku di perang. Kuat, tangguh, sekaligus baik hati dan protektif. Namun wajahnya masih kabur, dan aku berkedip lagi. Arthur tetap di sana, tapi lebih tua lagi. Lebih tegas, lebih ramping. Mata birunya berubah emas cair, dan rambutnya, warnanya sama denganku. Kiu. Senyum masam, bergetar, terbit di sudut bibirnya. Selamat datang kembali, SYLV. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End.
Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.